Desa Malola adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Kumalembuai, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Di bagian timur Desa Malola, tepatnya di Jaga 1, terdapat sebuah lokasi mata air yang dikenal warga dengan sebutan mata air terung. Dari bahasa daerah Minahasa, yaitu etnis Tontemboan, kata terung berarti gubuk. Dengan demikian, air terung secara harafiah berarti air gubuk. Sampai saat ini, warga Desa Malola Raya meyakini bahwa di lokasi tersebutlah awal mula berdiri Desa Malola. Menurut cerita masyarakat yang sudah berlangsung secara turun-temurun sesuai budaya tutur yang diwariskan para leluhur, mereka meyakini bahwa mata air terung tersebut merupakan titik awal terbentuknya Desa Malola. Singkat cerita, berawal pada tahun 1857 lewat kehadiran 7 warga Desa Wuwuk di distrik Kawangkoan yang mencari lahan pertanian baru. Ketujuh orang tersebut masing-masing bernama Pangkei, Suot, Rompas, Sinaulan, Lintong, Rompis, dan Piring. Demikian disampaikan Habrianto Liando, salah satu pemerhati budaya dari generasi milenial di Desa Malola tersebut. Menurut Liando, berdasarkan cerita yang sudah berlangsung secara turun-temurun, ketujuh orang tersebut awalnya tiba di sebuah sungai yang bernama Sungai Tewalen, yaitu sungai yang mengalir di sebelah timur Desa Kumalembuai. Kemudian mereka menyusuri sungai tersebut mengarah ke selatan, dan tibalah mereka di suatu tempat yang memiliki 2 mata air besar, yang masing-masing berjarak kurang lebih 30 meter. Saat ini disebut mata air perempuan dan mata air laki-laki. Selanjutnya pada tahun 1980-an, sempat dijadikan sebagai lokasi pemandian warga Malola. Bagian selatan adalah tempat pemandian perempuan, dan sebelah utara tempat mandi laki-laki. Kenapa kemudian disebut air terung? Karena menurut cerita rakyat, ketujuh orang tadi yaitu Pangkei, Suot, Rompas, Sinaulan, Lintong, Rompis, dan Piring beristirahat di dekat lokasi tersebut sambil membangun terung atau gubuk untuk dijadikan tempat tinggal sementara. Peristiwa mendirikan gubuk itulah akhirnya lokasi tersebut dikenal sebagai air terung. Sesuai dengan tuturan para tua-tua kampung bahwa ketujuh orang tersebut memutuskan untuk membangun gubuk karena perjalanan mereka terhenti dengan adanya tebing berdinding batu yang terjal dan memiliki ketinggian kurang lebih 50-60 meter yang menjulang di hadapan mereka. Untuk memudahkan mereka melewati tebing terjal tersebut, cara ma'alolang mereka gunakan. Ma'alolang pun berasal dari bahasa etnis Tontemboan yang berarti membuat tangga. Dengan cara inilah mereka akhirnya bisa melewati tebing terjal tersebut dan menemukan suatu hamparan luas tanah rata yang kemudian dirombak dan dijadikan lahan pertanian. Di lahan tersebut, mereka mulai bercocok tanam. Saat panen pertama tiba, sebagian dari mereka kembali ke Desa Wuwuk, yaitu di distrik Kawangkoan, untuk menjemput keluarga mereka masing-masing. Sejak saat itulah kehidupan sosial sebagai sebuah desa dimulai. Seiring perkembangan zaman dan semakin berhimpunnya berbagai dialek yang hadir di perkampungan tersebut, penyebutan kata Ma'alolang pun semakin mengalami pergeseran dengan menjadi kata Malola, dan kata ini kemudian diputuskan sebagai nama desa. Hal ini berangkat dari usaha mereka, Ma'alolang atau membuat tangga, sampai berhasil menemukan daerah ini. Pada tahun 1861, Desa Malola resmi berdiri dan diakui oleh pemerintah. Ini ditandai dengan diangkatnya Yunus Pangkei sebagai kepala pemerintahan Desa Malola yang pertama. Yang menjadi sebuah keunikan hingga saat ini, yaitu mata air terung sebagai titik awal tempat berdiamnya ketujuh orang perintis kampung tersebut. Hingga saat ini tetap mengeluarkan airnya yang sejuk dan jernih. Bahkan menurut informasi warga, air di mata air tersebut tidak berkurang. Saat ini mata air terung sudah dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata di Desa Malola. Akses menuju lokasi sudah diperbaiki pemerintah setempat sehingga dapat dilalui dengan mudah oleh wisatawan. Dengan jarak sekitar 150 meter dari daerah pemukiman warga menuju ke lokasi mata air terung, hanya butuh waktu sekitar 15 menit jika berjalan kaki. Namun jika menggunakan kendaraan roda 2, membutuhkan waktu sekitar kurang dari 5 menit. Untuk menuju lokasi tersebut, para pengunjung harus menuju ke bagian timur perkampungan Malola yang terletak di Jaga 1. Kemudian, pengunjung menyusuri jalan setapak yang sudah dibangun pemerintah. Akses masuk sudah diresmikan sejak 1 Januari tahun 2020.
Selain menjadi salah satu destinasi wisata, saat ini Mata Air Terung sudah digunakan sebagai salah satu penopang sumber air bersih masyarakat Malolak Raya, sehingga bagi para pengunjung atau wisatawan saat berada di lokasi tersebut, diharapkan untuk menjaga kebersihan tempat tersebut dengan tidak membuang sampah plastik sembarangan. Di perjalanan menuju lokasi, pengunjung akan disuguhkan indahnya pemandangan hijau, yaitu hiasan sejumlah pohon bambu dan tumbuhan lainnya. Wisata air terung ini sangat cocok untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, jika ingin sejenak menikmati pemandangan hijau dan jernihnya mata air yang terlepas dari suara bising dan polusi perkotaan. Setelah tiba di lokasi, pengunjung akan menikmati pemandangan sekitar yang ditumbuhi beberapa pohon yang berukuran besar. Di balik rindangnya pepohonan tersebut, terletaklah sebuah sungai kecil yang dialiri air yang berasal dari mata air terung. Supaya airnya bisa dipergunakan untuk kepentingan membersihkan diri serta kebutuhan lainnya, maka warga yang berkunjung dapat menikmati 9 batang bambu sebagai pancuran yang dibuat warga. Sehingga tidak berlebihan jika saat berada di lokasi tersebut, suasana hening sangat terasa, seakan menunjukkan bahwa lokasi tersebut diselimuti suasana ketenangan dan kedamaian yang sangat tinggi. Menurut cerita, setiap orang yang berkunjung di lokasi tersebut tidak boleh mengeluarkan suara keras, serta wajib menjaga kebersihan. Hal tersebut diyakini merupakan cermin ketenangan serta kedamaian masyarakat di sana.